Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pramadevi dengan NIM 860527982. Saya dari Protia 1 PGSD UPBJJ Semarang, Salut Kedung Muni. Di video presentasi ini, saya akan menguraikan secara sistematis dan analitis mengenai hubungan timbal balik yang erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Simak videonya baik-baik ya. Oke, masuk materi yang pertama yaitu bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan asumsi dasar, metode penelitian, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Fondasi yang dimaksud yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fondasi ontologi. Filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan seperti apa itu belajar atau peserta didik secara esensial. Yang kedua, epistemologi, yaitu memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, menuntun pada penggunaan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Yang ketiga, yaitu dalam aksiologi, membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, dan memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan filsafat ilmu pendidikan berisiko kehilangan arah dan terjebak dalam praktik yang tidak berdasar atau bahkan mengakibatkan dimensi etis yang fundamental. Materi yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan melalui proses pendidikan. Konsep-konsep abstrak filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan. Ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis, reflektif, dan memiliki integritas intelektual, individu-individu ini kemudian dapat berkontribusi pada pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Mereka akan mampu menjadi generasi yang mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofis baru dan memperkaya diskursus filsafat ilmu. Pengalaman empiris dan praktik pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru yang menantang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata. Materi yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu? Selanjutnya, epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalnya, apakah data tentang prestasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat. Yang terakhir yaitu ada aksiologi, membimbing kita dalam mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Dengan psikoanalisis ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berlandaskan nilai.
Materi yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandasan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk ontologi dan aksiologi. Misalnya, kebijakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan potensi individu dan kemandirian. Belajar mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat pendidik sebagai subjek aktif. Dalam pengembangan kurikulum, filsafat ilmu membimbing pemilihan materi pelajaran dan metode pengajaran yang sesuai dengan hakikat pengetahuan atau epistemologi dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan atau aksiologi. Misalnya, kurikulum yang menginteraksikan pendidikan karakter didasarkan pada pemahaman aksiologis bahwa pendidikan tidak hanya tentang kognisi. Dalam proses pembelajaran, filsafat ilmu mempengaruhi pendekatan konstruktivisme, misalnya berakar pada pandangan epistemologis bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan hanya ditransfer. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi wacana teoritis, tetapi juga panduan praktis yang membentuk wajah pendidikan kita. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.